Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat siang. Shalom. Baik, kita telah melihat dalam sesi-sesi dalam hari-hari ini yang berbicara tentang kehadiran Yesus secara nyata dalam Ekaristi. Bagaimana beliau menyatakan bahwa beliau lebih melihat dari segi praktis. Dan saya rasa kita semua tersentuh ketika melihat satu tayangan bagaimana mujizat Ekaristi itu nyata ada dalam gereja. Berkaitan dengan mujizat ini, bahwa kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh nyata dalam Ekaristi, rupanya sepanjang perjalanan gereja ada dua bentuk. Yang pertama, bagaimana mau menyatakan bahwa roti itu ya sungguh-sungguh Kristus. Bagaimana sebuah roti hosti itu kemudian anggur berubah menjadi daging dan darah manusia seperti di Lanciano. Tapi bentuk kedua, bagaimana dalam diri orang kudus tertentu mereka mengalami kelumpuhan secara jasmani, mereka tidak berdaya, tidak bisa makan dalam hidupnya, tapi bagaimana mereka dihidupi oleh daya kuasa Tuhan dalam Ekaristi. Contoh-contohnya mulai Santa Luidina dari Skidam, lalu kemudian ada Martha Ruben, seorang Prancis, mistika Prancis, lalu kemudian ada seorang anak kecil, Aude Maria Santo. Dia dalam usia 7 tahun satu ketika mengalami kecelakaan, jatuh di kolam renang. Setelah itu dia mengalami koma. Rupanya selama bertahun-tahun berikutnya hidupnya hanya dalam koma. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi ada saatnya rupanya Tuhan sungguh-sungguh luar biasa memakai dia juga untuk menjadi silih, menjadi kurban, untuk menyatakan bahwa dia dipakai Tuhan memberi kesaksian melalui penderitaan dia, bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. Rupanya tiap-tiap hari, kalau tidak salah setiap pukul 3 sore, yaitu saat Yesus wafat, dia akan dalam kondisi koma itu tidak bisa bergerak atau apa, tapi hanya mulutnya yang bergerak. Dan dia kemudian menerima komuni kudus. Hidupnya hanya dari komuni ini. Tapi rupanya bagaimana Tuhan nyatakan mujizat, selain dia ditopang dari komuni kudus ini, tapi bagaimana kemudian banyak orang yang datang ke rumah Aude Maria Santo ini, rumah orang tuanya di Amerika ya, di Amerika Serikat sana, di Massachusetts begitu ya, di daerah sana. Ketika orang datang di sana dan berdoa, ketika juga menyaksikan penderitaan Aude Maria Santo, banyak orang mengalami penyembuhan-penyembuhan. Banyak orang mengalami pertobatan-pertobatan. Banyak orang mengalami bagaimana hidup mereka dibaharui dalam Tuhan. Inilah yang luar biasa, bagaimana sesungguhnya Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam Ekaristi. Jadi kalau kemarin Romo Noto berbicara dalam segi praktis, lalu kita lihat Romo Jelantik bagaimana menjelaskan sejarah secara ilmiah, tetapi berbagai pandangan, rupanya Ekaristi, kalau kita mau melihat seluruh gereja, ada berbagai macam ritus, ada berbagai macam kebiasaan, macam-macam ya. Dan memang kita akan selalu jumpai bagaimana orang-orang ya dalam penghayatan hidup iman ini rupanya kadang-kadang akan dijumpai berbagai ekstrim ya. Ada pro dan kontra, ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Tapi kalau namanya ekstrim ya, entah itu yang kemudian terlalu kaku atau mungkin kemudian yang terlalu liberal. Ekstrim itu benar nggak? Nggak benar ya. Jadi namanya ekstrim nggak pernah benar ya. Ya. Lalu kemudian salah satu, tadi kan contoh yang kaku-kaku disebutkan ya. Salah satu contoh ini diberikan oleh Suster Bridge McKenna dalam satu retret Ekaristi. Beliau memberikan satu contoh, ada seorang imam yang sangat liberal, imam Amerika ya. Satu ketika dia mengadakan misa percobaan, eksperimen. Bagaimana kemudian dia imam ini menggunakan jeans, kaos, kemudian t-shirt begitu ya. Jadi gaul begitu, imam gaul ya. Lalu kemudian mengganti Ekaristi, hosti diganti dengan cookies, anggur diganti dengan Coca-Cola.
ya, Coke. Ya, bukan promosi, bukan iklan ya. Lalu kemudian ketika misa itu mulai dan saat konsekrasi, ada seorang ibu wanita Polandia, dia kemudian maju ke depan sambil menuding pastor yang terlalu liberal ini, "You are bastard!" Dia katakan kepada imam ini, "Karena apa? Saya melihat di Polandia, di negara saya sendiri, bagaimana seorang imam dipakukan di pintu gereja karena mempertahankan Ekaristi. Karena kemartiran dan cintanya yang besar kepada Ekaristi. Dan Anda di sini menghina Ekaristi." Jadi kalau saya bilang tadi ada yang terlalu kaku, ada yang terlalu liberal, tapi sebenarnya seperti dikatakan Santo Thomas Aquinas, seorang teolog besar dalam gereja, dan sepanjang sejarah gereja belum ada karya-karya teologi yang bisa menggantikan karyanya. Dia mengatakan seperti ini, "Virtustat et medio." Kebajikan selalu ada di tengah-tengah. Kebajikan selalu ada di tengah-tengah. Bagaimana kita selalu seimbang, menghindari yang terlalu kaku, menghindari juga yang terlalu liberal, ya. Kita selalu ada di tengah-tengah. Lalu kemudian, ya saya rasa tanpa sengaja Roh Kudus rupanya membimbing waktu kita rundingan tentang judul-judul. Tanpa disadari Romo Binoto berbicara tentang yang praktis, Romo Jelantik lalu kemudian berbicara tentang segi ilmiah, segi sejarah. Lalu kemudian tugas saya saat ini ditugaskan untuk membawakan segi lebih untuk spiritualitas, yaitu hidup rohani. Bagaimana peranan Ekaristi dalam hidup rohani kita? Karena itu kita akan melihat, jadi tema pengajaran ini kita akan berbicara mengenai merayakan Ekaristi dengan penuh devosi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memang peran serta umat secara aktif dalam Ekaristi sebenarnya secara konkret ada dalam Komuni Kudus, yaitu secara konkretnya. Tetapi sesungguhnya kalau mau dikatakan suatu peranan, suatu perayaan, memang puncaknya Komuni Kudus, ya. Tetapi sesungguhnya seluruh perayaan Ekaristi ini tidak lain dan tidak bukan, kalau mau kita katakan, suatu pesta. Ekaristi dari kata eukaristin, yang artinya satu pujian, satu syukur kepada Allah. Ini merupakan satu pesta pujian dan syukur bagi setiap umat beriman. Dikatakan oleh gereja, Ekaristi merupakan SPP, sumber, puncak, dan pusat kehidupan gereja. Sekarang dalam hidup kita sehari-hari, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau boleh saya tanya, apa Anda pernah hadir dalam satu perayaan pesta? Pesta perkawinan, ya, mungkin khitanan, ya, atau macam-macam, segala macam pesta. Apa Anda pernah hadir dalam satu perayaan pesta? Pernah? Kalau Anda hadir dalam pesta, apa yang Anda akan persiapkan? Silakan, Anda mau menjawab apa? Datang ke salon, rambutnya di-blow begitu ya, dikerual-kerual ya. Lalu kemudian apa? Make up-nya ya, ini ibu-ibu. Kalau bapak-bapak apa? Bobo. Amplop ya, jangan lupa amplopnya ya. Jadi ini satu pesta ya, jadi amplopnya nggak lupa. Lalu kemudian persiapannya juga tidak lupa ya. Lalu kemudian bagaimana Anda mengikuti pesta itu? Bagaimana? Apa yang Anda alami dalam pesta itu? Kalau mereka bergembira, misalnya pesta kawinan,
Lalu apakah Anda sedih sendiri, nyekukru atau apa begitu? Anda ikut bersuka cita, ikut bergembira. Ini pesta duniawi ya. Tapi dalam hal ini, next, Ekaristi merupakan satu pesta. Satu perayaan, pujian dan syukur kepada Allah. Dan bagaimana kita sungguh-sungguh boleh merayakan Ekaristi itu dengan penuh devosi. Dalam berbagai macam kesempatan misa-misa dengan nuansa, misa kudus dengan nuansa karismatik, selalu kami tekankan bahwa Yesus hadir itu puncaknya memang ada ketika komuni atau konsekrasi. Tapi dalam seluruh Ekaristi itu sebenarnya Yesus hadir. Saat pujian, saat khotbah, saat pendengaran sabda Tuhan, saat persembahan dan seluruh Ekaristi. Dan ternyata dengan memberikan motivasi semacam itu, kami melihat begitu banyak terjadi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan banyak orang. Bukan hanya saat adorasi, bukan hanya saat komuni, tetapi bahkan mulai saat pujian dan penyembahan. Ketika orang-orang sungguh sadar bahwa saat itu datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah. Ketika kita memuji Tuhan, dikatakan Santo Agustinus, maka sesungguhnya kita berdoa berapa kali? 2 kali, berdoa 2 kali. Jadi ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, di situ kuasa Allah juga hadir. Tuhan juga dapat menjamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat di sini seperti dikatakan suatu pengalaman Santo Fransiskus dari Assisi. Bagaimana suatu ketika Santo ini terpesona kepada Allah. Dia mengalami jamahan Tuhan. Dan dia terpesona bagaimana dia merenungkan Allah yang sungguh-sungguh adalah kasih itu. Dan oleh kasihnya dia terus merendahkan diri. Oleh kasihnya Allah terus merendahkan diri. Tidak cukup dia dalam hal ini, dan ini tidak dimengerti semua orang ya. Saya katakan tidak dimengerti semua orang. Hanya orang yang dikaruniai, dianugerahi oleh iman. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bisa sungguh-sungguh percaya pada misteri-misteri Kristus. Kalau pada orang-orang yang tidak percaya, kita mengatakan ini, wah ini berhala. Ya, ini apa? Wah ini menyembah roti. Ya, ini tidak bisa masuk. Tapi satu hal Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Allah itu maha kuasa atau bisa? Ya tidak ada kekuasaan. Maha kuasa. Kalau maha kuasa, apakah Allah bisa dibatasi dengan pikiran kita? Tidak. Ya puji Tuhan, karena pikiran manusia sempit ya. Kadang-kadang berbeda satu dengan yang lain. Orang ini bisa omong itu, orang itu bisa omong itu, semua bisa punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi kita melihat selalu apa yang dikatakan oleh gereja. Santo Fransiskus Assisi mengatakan, karena kasihnya Allah terus merendahkan diri. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha kudus, seluruh penghuni surga, para malaikat, para kudus bertekuk lutut menyembah. Bahkan roh-roh jahat pun gemetar tidak berdaya di hadapan yang maha kuasa ini. Tapi dia sudi merendahkan diri, lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem. Saya sekarang punya baby, lah ini Patrick ya. Kebetulan dia lagi tidur ini ya, bersama istri saya. Saya merasakan bagaimana seorang bayi. Anda tentu juga punya pengalaman masing-masing. Seorang bayi tidak berdaya sama sekali. Sangat tergantung pada orang tuanya. Demikian juga Allah yang maha kuasa itu mau merendahkan diri, lahir. Bukan di rumah sakit mitra keluarga. Bukan di Chonghua Ien. Bukan di RKZ.
Tapi dia memilih lahir di sebuah kandang hina di Bethlehem. Tidak ada penginapan yang mau menerima, tapi dia mau lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem. Dan dia sangat tergantung pada orang tuanya, yaitu Maria dan Santo Yosef. Lalu tidak cukup dia merendahkan diri sebagai bayi kecil, terus merendahkan diri sebagai yang tersalib di Kalvari.